Pemerintah menaikkan aturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok usia remaja dan sekolah. Aturan ini menuai kontroversi karena seakan memfasilitasi hubungan seksual di usia dini. Lalu seperti apa peraturan pemerintah atau PP ini akan dijalankan? Kita akan berbincang malam hari ini bersama Jubir Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKS Abdul Fikri Fakih. Selamat malam Pak Syahril, selamat malam Pak Fakih, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Pak Syahril terlebih dahulu. Kita sudah mendengar kontroversi di masyarakat. Bisa Anda jelaskan kepada kami, Pak, bagaimana kemudian pelaksanaan aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok remaja dan sekolah ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 28 tahun aturan pelaksanaan ya atau turunan dari Undang-Undang Kesehatan yang kita sahkan nomor 17 tahun 2023 yang lalu ya. Ada sekitar 1170 ya pasal. Nah, yang saat ini yang perlu kami ingin sampaikan sesuai dengan bahasan malam ini adalah masalah kesehatan reproduksi. Jadi memang betul Mbak ya, dalam PP 28 ini ada sekitar 15 pasal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Jadi sebelum masuk ke pasal 103, kami ingin menyampaikan bahwa di pasal 100 itu mengatakan bahwa layanan kesehatan reproduksi ini sesuai dengan siklus hidup ya. Ada mulai dari bayi, balita, anak-anak remaja sampai ke usia lanjut. Nah, sekarang di 103 memang itu ada pasal yang saat ini menjadi kontroversi atau ramai dibicarakan. Tetapi nuansa dari pasal ke pasal, mulai dari pasal 99 sampai ke 115, ini adalah satu rangkaian bagaimana pemerintah itu dengan upaya-upaya yang keras untuk menjamin di dalam upaya-upaya preventif, promotif, serta kuratif khususnya kesehatan reproduksi. Karena kita ingin menjelang Indonesia Emas di tahun 2045, kita ingin generasi-generasi muda yang dilahirkan itu yang sehat semuanya. Nah, khusus di pasal 103 ini mengatur tentang upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Nah, di situ disebutkan bahwa pemerintah itu harus melakukan upaya pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan produksi untuk sekolah dan remaja. Nah, satu di situ ada pasal 103 ayat 4 huruf B itu memang ada penyediaan alat kontrasepsi. Itu dalam rangkaian tadi, Pak ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan ini khusus pemberian alat kontrasepsi ini bukan kepada semua remaja, tetapi adalah remaja yang memang sudah usia menikah atau sudah dalam masuk ke pernikahan. Dan tentu saja harapannya kita ingin betul-betul dengan pemberian alat kontrasepsi ini remaja yang tadi ingin menjadi pengantin atau menjadi calon ibu mempersiapkan diri betul bahwasanya dia menjaga kesehatan reproduksinya, termasuk mengatur kehamilan, ya, sehingga betul-betul di usia 25 tahun sampai 30 itulah yang diharapkan dia usia yang sangat pas untuk melakukan satu kehamilan, begitu Pak. Tapi Pak Syahril tadi seperti tanggapan dari masyarakat bahwa kalau misalkan ini ditujukan untuk orang yang sudah menikah di usia sekolah seakan-akan ada dukungan untuk menikah di usia dini, Pak. Untuk usia pernikahan secara dini itu udah lain konteks kita, bukan berarti begitu, tetapi di dalam PP ini kita betul-betul memberikan upaya ya agar kesehatan reproduksi ini mulai dari bayi, remaja, ya usia sekolah itu betul-betul mendapatkan perhatian kita semua ya. Jadi ini adalah memberikan informasi, komunikasi serta edukasi agar mereka betul-betul siap masuk ke dalam usia pernikahan untuk mengatur kehamilannya gitu, Pak. Baik. Saya ingin ke Pak Fakih. Pak Fakih, saya ingin tanggapannya dari DPR. Aturan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sikap DPR seperti apa? Iya, terima kasih. Sebetulnya ini kalau dari sisi konten, ini tadi Pak
Edi Wuryanto, betul, karena Komisi 9. Ya. Karena itu mitranya Komisi 9. Kalau saya Komisi 10, sehingga sisi pendidikan. Dan memang saya kaget juga ketika ada respon dari Menteri Kesehatan bahwa ini untuk remaja yang mau menikah. Kemudian juga dari BKKBN kemarin juga dialog begini, itu juga sama. Jadi bagi yang mau menikah. Nah ini kan saya kira perlu dikaji ini, kenapa kemudian sampai Pak Wakil Presiden juga berkomentar ya, minta soal alat kontrasepsi tak dibenturkan dengan norma agama, kemudian meminta supaya tidak hanya dari sisi kesehatan saja. Kalau saya melihat PP 28 2024 ini, pasal 103 ini adresatnya memang untuk siswa dan remaja. Nah inilah yang menjadi masalah. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling. Nah ada dan penyediaan alat kontrasepsi. Kalau ini tetap ada, maka ya sebelumnya kan di banyak negara yang ada masalah kesehatan, masuknya di kesehatan reproduksi, tapi juga penyakit menular akibat seks bebas dan sebagainya di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, itu kemudian solusinya adalah pendidikan seks. Pendidikan seks itu ternyata juga ada negatifnya. Sekarang yang paling diintrodusir mereka sepakat adalah pendidikan kesehatan reproduksi, sehingga saya kira ini istilah yang dipakai pendidikan kesehatan reproduksi ini sudah sesuai dengan negara-negara maju yang sudah juga pro kontranya begitu rupa. Nah tapi kemudian ketika masuk ke penyediaan alat kontrasepsi kan juga pro kontra di luar sudah. Saya kemarin sudah nyampaikan juga, saya membaca di Chicago misalnya, itu ternyata penyediaan alat kontrasepsi itu membagi kondom di SD 250, SMP 500 dan seterusnya. Kalau ini yang terjadi, maka sebagaimana di negara-negara lain itu, jadi mereka akan ramai karena ini maksudnya adalah mengurangi penyakit menular akibat seks. Kemudian juga supaya memberikan pendidikan tadi, kapan menstruasi, kapan masa subur, kapan masa tidak subur, kapan menopause, kapan haid dan sebagainya. Ini namanya pendidikan kesehatan reproduksi dan mereka butuh, iya betul. Tapi ketika ada ini pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja dan kemudian ada penyediaan alat kontrasepsi, sebagaimana di tempat lain yang itu ramai dan gaduh dan akhirnya orang tua pun protes, dan ini sama saya kira, sehingga menurut saya ini kalau diteruskan dan terjemahan secara teknokratik pemerintahan, penyediaan alat kontrasepsi itu artinya pengadaan barang, ya sudah, itu kan bisa diterjemahkan menjadi pengadaan barang, kemudian dibagi ke sekolah dan seterusnya. Dan ini saya kira dampaknya akan sangat negatif. Oleh karenanya menurut saya ini harus dikaji ulang. Saya sepakat juga dengan Pak Wakil Presiden bahwa ini tidak melulu ini dikaitkan dengan pasal sebelumnya, ini tentang kesehatan reproduksi saja. Tetapi ini adalah pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, dan penekanannya di tadi edukasi. Kalau di edukasi maka berarti malah lebih perlu dieksplorasi lagi, jadi menekankan dukungan pada edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi usia remaja berupa konseling dengan melibatkan banyak unsur seperti pemuka agama, staf pengajar sekolah, hingga orang tua wali. Yang di UK juga begitu, kekurangan mereka ternyata adalah tidak melibatkan orang tua. Nah itu saya kira, sehingga menurut saya memang ini akan sangat berbahaya kalau tidak dievaluasi penyediaan alat kontrasepsi saja.
Baik Pak Fakih, jadi memang ini harus dikaji ulang secara hati-hati ya. Saya ingin kembali ke Pak Syahril. Pak Syahril, tadi kita mendengar pernyataan dari Pak Fakih masih banyak hal yang dikhawatirkan. Apakah dari Kemenkes sendiri sudah ada pola distribusi dari alat kontrasepsinya supaya tepat sasaran nantinya? Oh ya, terima kasih. Mbak, ini baru peraturan pemerintah ya. Jadi, nah dari peraturan pemerintah ini akan kita turunkan namanya dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur pasal per pasal untuk dapat diterjemahkan dan dilaksanakan secara detail di lapangan. Jadi nanti pasal yang 103 khususnya ayat 5 tadi Pak ya, itu tentu saja akan kita detailkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muldoko tadi, kontroversi atau pendapat yang berbeda pendapat, ini bagian dari kita untuk menyempurnakan kita. Saya setuju dengan Pak Fakih tadi, bahwasanya memang kita harus melibatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari BKKBN, dari Kementerian Agama, dan juga unsur masyarakat. Karena ini kan tujuan kita adalah bagaimana menyiapkan generasi muda dengan kesehatan reproduksi yang akan mereka ini melahirkan generasi-generasi muda yang sehat harapannya. Dan tentu saja pengalaman di luar negeri yang disampaikan oleh Pak Fakih tadi, bukan serta-merta kita harus begitu membagi kondom, membagi gitu, tapi kita harus betul-betul selektif dan inilah kewajiban kita bersama untuk mengawasi. Tetapi inti dari pelayanan pemberian alat kontrasepsi tadi memang diperuntukkan bagi orang-orang atau remaja khususnya Pak ya, yang memang sudah menikah dengan harapan mereka betul-betul menyiapkan diri untuk masuk ke dalam masa di mana dia menjadi seorang ibu ya. Kalau memang dia masih usia belum sampai 25 tahun, maka tentu saja ada proses-proses untuk mengatur kehamilannya Mbak ya, yaitu dengan cara kontrasepsi tadi. Nah, sehingga diharapkan umur 25 sampai 30 tahun, maka inilah yang diharapkan dia menjadi usia yang betul-betul siap menjadi seorang ibu dan kesehatan alat-alat reproduksinya betul-betul sudah tumbuh normal dan penyakit-penyakit yang dikhawatirkan terjadi dengan kesehatan reproduksi ini dengan perkawinannya itu akan kita hindari ya. Jadi banyak penyakit yang bisa terjadi kalau di usianya belum masuk ke usia di dalam mengatur kehamilan tadi Mbak ya. Nah, sehingga diharapkan mereka ini betul-betul menyiapkan secara kesehatan, kemudian secara ekonomi maupun psikologi lagi, sehingga dia siap menjadi seorang ibu yang baik untuk generasi kita yang akan datang gitu Pak. Baik. Terakhir saya ingin ke Pak Fakih. Pak Fakih, kira-kira apa poin-poin yang harus dilakukan atau harus diperhatikan untuk melaksanakan aturan ini? Ya, kalau memang harus diterbitkan permen, ya berarti Permenkes ada, kemudian Permendikbudristek juga harus ada juga, karena nanti di sekolah seperti apa, karena di awal di kepala kalimatnya itu pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, sehingga ini yang rawan, dan kemudian andaikan dibiarkan maka seperti itu berarti harus permennya harus jelas, ini Permendikbudristek ataupun Permenkesnya harus jelas. Tetapi kalau tidak, maka saya kira ini memang kalau nggak dihapus, ya berarti jelas ini misalnya alat peraga gitu. Kalau tadi untuk yang mau menikah kan memang jelas, kalau itu memang kebutuhan. Menurut saya sih kalau yang mau menikah, saya kira ini tidak ada masalah. Menurut saya memang seharusnya begitu. Kalau yang mau menikah sebaiknya ya bahkan tidak hanya dikasih wejangan atau edukasi, tapi kemudian kalau perlu dibekali, saya kira begitu, supaya tidak ada alasan lain. Tetapi kalau ini, kan ini bagi siswa, karena ini sekali lagi saya kira masyarakat bereaksi itu bukan karena tanpa sebab ya, karena tempat lain sudah terjadi, dan itu ributnya luar biasa. Itu di tempat yang tidak terlalu menjunjung norma agama, budaya yang begitu. Kalau di Indonesia ini kan luar biasa, kita punya Pancasila, punya tujuan pendidikan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, dan ini bunyinya sangat sakral, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan sebagainya. Kalau kemudian
lantas seperti di tempat lain, itu kan kenapa yang dimasalahkan kan karena memang hubungan bebas ini yang saya kira perlu kegundahan masyarakat ini harus dijelaskan, atau ini saya kira menurut saya bisa saja tidak ada masalah, saya kira kalau direvisi atau dihilangkan, atau mungkin di penyediaan peraga alat kontrasepsi juga saya kira tidak ada masalah. Saya kira begitu. Baik, masih banyak poin-poin yang harus dipertimbangkan. Salah satunya tadi ya Pak, mengenai budaya Indonesia yang menganut agama dan juga budaya ketimuran. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Jubir Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKS Abdul Fikri Fakih. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu dan Pak Syahril. Terima kasih. Terima kasih Pak.